Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan pembahasan fisika. Kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Ya, nah, apakah beda usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan usaha dalam fisika? Nah, untuk itu kamu perhatikan slide berikut ini. Usaha dan energi. Nah, perhatikan ini adalah bentuk-bentuk usaha. Ya. Nah, sekarang perhatikan dalam kehidupan ada orang berusaha, berjualan, ya, kemudian bekerja. Nah, semua itu adalah usaha dalam kehidupan. Ya, kamu baru dikatakan pengangguran jika kamu berhenti berusaha. Saat kamu terus berjuang, kamu sebenarnya seorang pekerja yang keras. Nah, ini bentuk usaha dalam kehidupan. Sekarang kamu perhatikan usaha dalam fisika. Nah, lihat ini ada orang yang membawa tas, ya, membawa tas. Nah, ini yang di sebelah kanan ini. Ada juga orang yang mendorong mobil. Nah, kalau didorong bersama-sama di tanjakan, mobil itu tidak berhenti, ya, tidak berpindah. Apakah itu termasuk sudah berusaha? Nah, atau seperti ini, membawa barang dengan cara seperti ini, ya, arah gerak gayanya ke atas, arah perpindahannya ke bawah, atau seperti ini, ya, atau mendorong seperti ini. Nah, dalam fisika semuanya itu usahanya berbeda. Ya, nah apa itu usaha? Nah, mari kita lihat. Usaha adalah energi yang disalurkan supaya berhasil menggerakkan atau menggeser benda sejauh S dengan gaya tertentu. Ya, secara matematika W itu usaha work sama dengan kerja dikali gaya dikali perpindahan. Gaya dan perpindahan itu adalah besaran vektor. Dua besaran vektor kalau dikalikan secara skalar, hasilnya juga skalar. Nah, sehingga W sama dengan F dot S itu sama dengan W sama dengan Fs cos theta. Theta itu adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Usaha merupakan besaran skalar yang memiliki nilai saja. Usaha dihasilkan dari dua perkalian titik dua vektor. Nah, gaya itu vektor, perpindahan juga vektor. Perkalian titik dari dua vektor menghasilkan skalar. Jadi dalam matematika ada perkalian titik, ada perkalian silang. Ya, perkalian titik. Nah, dua vektor walaupun gaya dengan perpindahan itu besaran vektor, tetapi ini merupakan perkalian titik sehingga hasilnya menjadi skalar. Jadi usaha itu atau work atau kerja itu adalah besaran skalar. Nah, besaran skalar work ya atau kerja atau usaha itu satuannya adalah joule. Nah, sekarang kita perhatikan macam-macam usaha di dalam fisika. Pertama, usaha itu positif apabila usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya searah dengan arah perpindahan. Contohnya ini, kuda ini menarik, ya, menarik apa itu namanya, kotak ini apa itu namanya, ya, ditarik oleh kuda, arahnya ke depan, ke kanan. Nah, gaya perpindahannya juga ke kanan. Maka usaha ini disebut dengan usaha positif. Ya, nah, tapi ini adalah usaha negatif. Adalah usaha yang dilakukan suatu gaya yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Misalnya, di tanjakan ini seorang anak menarik
gerobaknya ke kiri, tapi gerobak itu bergerak ke kanan. Ya, nah itu berarti perpindahannya ke kanan karena mungkin terlalu ditanjakan. Nah, kemudian usaha bernilai 0 adalah gaya sama sekali tidak melakukan usaha. Contohnya ini, kita mendorong dinding, ya. Nah, hasil dari dorongan ini, dinding ini tidak berpindah. Nah, ini berarti usahanya 0. Nah, atau seperti ini, ya, kita sudah membawa tas, gayanya ke atas. Nah, tapi perpindahannya ke kanan. Sehingga antara gaya dengan perpindahan itu membentuk 90 derajat. Nah, kalau dia cos 90 itu adalah 0, maka usahanya di sini 0. Jadi kalau kita mendorong mobil di tanjakan, membuat mobil itu tidak berpindah tempat, berarti pekerjaan kita itu sia-sia. Dalam fisika dikatakan usahanya adalah 0. Nah, sekarang usaha itu adalah F titik S. Nah, ini berbeda kalau kita kasih silang. Tapi F titik S atau Fs cos theta. Nah, theta ini adalah sudut antara F dengan S. Misalnya sebuah benda ingin kita pindahkan dari posisi awal di kiri ke posisi akhir di kanan. Nah, benda itu yang bekerja ada gaya tarik kita, kemudian gaya berat, ada gaya gesekan. Nah, gaya berat itu searah dengan perpindahan benda. Maka ini dikatakan melakukan usaha. Kemudian gaya gesekan itu membentuk sudut 180 derajat. Nah, kalau F ini membentuk sudut dengan S itu 0. Jadi cos 0 itu bernilai 1 sehingga Fs maksimum nilainya. Tapi F ini dengan S ke kanan, F ke kiri, berarti sudut antara F dengan S itu 180 derajat. Nah, cos 180 derajat min 1. Sehingga kita katakan usahanya bernilai negatif. Kemudian gaya berat. Gaya berat dengan perpindahan ini, gaya berat ke bawah. Ini membentuk sudut 90 derajat. Maka dikatakan cos 90 derajat itu adalah 0, maka usahanya sama dengan 0. Usaha negatif itu timbul jika suatu gaya yang bekerja pada suatu benda berfungsi menghambat gerak benda. Jadi pengereman itu usahanya negatif juga, gaya gesekan usaha negatif. Contoh, seorang anak menarik sebuah kereta dengan gaya tetap sebesar 40 Newton. Tentukanlah besar usaha yang dilakukan anak itu jika arah gaya membentuk sudut 37 sejauh 5 meter. Jadi S-nya 5 meter, ya. Kemudian gayanya ini F. Nah, kalau kita ambil F dengan S itu 37. Antara F dengan S, nah itu sudutnya 37. Maka bisa juga kita tulis ya Fs cos 37. Nilainya 160. Atau boleh juga kita proyeksikan ke sini. Sehingga ini yang di bawah ini menjadi F cos 37. F cos 37. Nah, F cos 37 dengan S itu sudutnya 0. Cos 0 adalah 1, sehingga dia menjadi F cos 37 kali S, sama dengan 160 Joule juga. Nah, contoh kedua. Sebuah benda bermasa 4 kg dipindahkan dari posisi A ke posisi B yang berjarak 5 meter. Gaya gesekannya 3 Newton. Nah, tentukanlah usaha oleh gaya F5 Newton yang dilakukan pada benda. Nah, ingat F dengan S itu searah panahnya, sudutnya 0, maka hasilnya Fs cos 0 sama dengan cos 01 sama dengan 25 Joule. Kemudian usaha oleh gaya berat. Gaya berat dengan S itu membentuk sudut 90. Cos 90 adalah 0, sehingga usahanya 0 di sini. Kemudian usaha oleh gaya gesekan. Gaya gesekan ini terhadap S itu 180. Ya,
cos 180 min 1, sehingga usahanya negatif, min 15 Joule. Kemudian oleh gaya normal ke atas, perpindahan ke kanan, sehingga antara gaya normal dengan perpindahan itu membentuk sudut 90, sehingga usahanya juga 0. Kemudian usaha juga bisa dihitung dari grafik gaya terhadap perpindahan. Nah, daerah di dalam grafik itu kita sebut dengan usaha. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya F sama dengan luas daerah di bawah grafik Fs yang dibatasi oleh garis grafik sumbu mendatar S. Nah, contoh. Sebuah benda bermasa 6 kg, mula-mula diam di X sama dengan 0. Nah, benda ini dipengaruhi gaya tunggal Fx, ya, yang berubah dengan posisi seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tentukanlah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut jika benda bergerak dari 0 ke 4. Nah, jadi dari 0 ke 4 meter ini, berapa usahanya? Nah, kita tinggal menghitung berapa luas daerah ini. Misalnya luas daerah pertama itu adalah setengah kali 3 kali 1 bagi 2. Nah, itu dapatnya 1,5 Joule. Kemudian daerah 2 ini panjang kali lebar. Jadi lebarnya 3 kurang 1, panjangnya 3 kurang 0. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6 Joule. Kemudian daerah kedua panjangnya 3, lebarnya 4 kurang 3, 1, dibagi 2. Sehingga hasilnya 1,5 Joule. Maka usaha total kita jumlahkan 2 sini, yaitu 1,5 Joule tambah 6 Joule tambah 1,5 Joule sama dengan 9 Joule. Jadi usaha itu adalah luas daerah di bawah grafik F terhadap X. Peti, contoh soal keempat, peti bermasa 10 kg terletak di puncak bidang miring, sudutnya 37 ya terhadap horizontal. Jika benda meluncur sejauh 2 meter, 2 meter ini dari posisi awal, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Nah, ini gaya berat. Nah, cara pertama, W itu sama dengan F kali S. Nah, F-nya itu adalah ini, ya, W sin 37, ini kan sin 37, W sin 37 ini. Nah, ini W cos 37, ini normal. Nah, ini W, sehingga ini uraiannya W sin 37 dikali S, menjadi 100 kali 0,6 kali 2, sama dengan 120 Joule. Itu cara pertama. Cara kedua, kita lihat sudut antara W dengan F. W dengan S itu ada 53, sehingga W kali S cos 53 sama dengan 120 Joule. Kemudian energi. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Manusia, hewan, benda dikatakan memiliki energi apabila mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, energi panas misalnya, nah itu bisa berubah ya menjadi energi surya dan sebagai energi ini. Ya, energi listrik, sel surya melalui sel surya. Kemudian ada energi angin, ada petir. Nah, itu banyak energi yang ada di alam ini. Nah, semuanya bersumber dari matahari. Ya, matahari, apa yang kita miliki, apa yang kita makan, nah itu akan menjadi energi bagi kita, ya, karena sumber energi ada pada matahari. Kemudian perhatikan usaha yang dilakukan oleh suatu gaya terhadap suatu benda sama dengan perubahan energi benda itu. Nah, kita tahu bahwa tadi usaha itu adalah Fs cos theta. Nah, kalau kita perhatikan benda ini berpindah dari keadaan pertama ke keadaan kedua.
berapa energinya? Pernahkah kita memikirkan bahwasanya perpindahan benda itu juga dia memiliki energi? Kalau tidak memiliki energi, benda itu tidak berpindah. Mula-mula kecepatannya adalah V1, kemudian sampai V2. Maka energi itu adalah, usaha itu adalah perubahan daripada energi kinetiknya. Nah, usaha yang dilakukan benda itu berpindah dari keadaan 1 ke keadaan 2 itu merupakan perubahan energi kinetik dari keadaan 2 ke keadaan 1. Nah, EK2 kurang EK1. EK itu setengah MV kuadrat. 2 kemudian dikurang setengah MV kuadrat 1. Sehingga kita gabung menjadi seperti setengah MV2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, contoh. Mobil bermasa 5.000 kg pada mulanya diam, berarti V1-nya 0. Saat kemudian bergerak dengan kelajuan 20, berarti V2-nya bernilai 20. Nah, tentukanlah usaha total yang dilakukan pada mobil tersebut. Berarti setengah kali 5.000 kali 20 kuadrat, nah kurang 0 kuadrat, sehingga menjadi 1 juta joule. Nah, perhatikan ini, contoh soal berikut. Sebuah peluru dengan massa 4 gram ditembakkan pada pohon besar. Jadi ini lintasan peluru itu, ya. Pada saat peluru menyentuh pohon, kecepatannya 100 meter. Jadi saat dia masuk, ini 100 meter per sekon. Kemudian sampai dia berhenti. Nah, berhenti. Berhenti itu disebabkan karena ada gaya gesekan antara peluru dengan batang pohon ini. Nah, gaya gesekannya itu 100 Newton. Berapakah dalamnya lubang pada pohon yang ditembus oleh peluru? Nah, kita berarti mencari berapa S-nya. Dari A ke B itu berapa S-nya. Ini peluru itu bergerak ke sini, berpindah dari A ke B. Gaya gesekannya dari B ke A. Ya, berlawanan. Sehingga kita tulis usaha itu adalah Fs cos theta. F di sini adalah Fg, S perpindahannya cos 180. Berarti antara S dengan Fg itu 180 ini. Nah, 180. Sehingga kita buat usahanya itu adalah min 100 S joule. Nah, S ini perpindahannya kita belum tahu. Nah, kemudian kita ambil bahwa usaha itu merupakan perubahan energi kinetik benda. Nah, berarti W itu setengah MVB kuadrat kurang MVA kuadrat. Nah, W itu adalah ini, min 100 S. Sama dengan setengah kali M kali VB. M itu jadikan ke dalam kilogram. Kali 10 pangkat min 3. Kemudian VB berhenti dia 0. Kemudian VA kuadrat 100 kuadrat. Nah, sehingga kita lihat persamaannya min 100 S sama dengan min 20. Maka S didapatkan 20/100 atau 1/5 meter. Nah, kalau kita jadikan ke senti, itu menjadi 20 senti. Kemudian usaha itu juga merupakan perubahan energi potensial. Ya, usaha yang dilakukan oleh gaya berat suatu benda sama dengan pengurangan energi potensialnya. Atau kita runut ini, W itu min delta EP. Min EP2 kurang EP1. Ya, sehingga menjadi EP1 kurang EP2. Karena min di sini kita masukkan, maka MGH1 kurang MGH2. Mg itu sama dengan W, berarti usaha itu adalah W kali H1 kurang H2. Ya. Nah. Kemudian berikutnya, sebuah benda bermasa 5 kg, contoh ya, jatuh bebas. Nah, kata-kata jatuh bebas itu artinya sama dengan dilepaskan, sama dengan kecepatan awalnya 0. Nah, jadi arti jatuh bebas itu ya tidak memiliki kecepatan awal. Nah, kalau dia tidak memiliki kecepatan awal, berarti energi kinetiknya bernilai 0.
Ya. Dari ketinggian 2 meter di hamparan pasir. Jika benda masuk sedalam 2 cm ke dalam pasir, sebelum berhenti, tentukanlah gaya gesek antara pasir dengan benda. Nah, ini benda itu, nah, kemudian masuk sejauh 2 cm. Ini S-nya. Ya, kalau ini sebagai patokannya, nah, maka H2 sama dengan 0, maka energi potensial 2 ini sama dengan 0. W itu perubahan energi potensial. Nah, ini sama dengan 0, maka kita dapatkan Fg itu adalah MgH1 dibagi S, sama dengan 5000. Nah, kemudian kita lihat hukum kekekalan energi mekanik. Bahwasanya energi mekanik benda tidak berubah terhadap posisinya. Ya, energi mekanik itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Sedangkan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, energi potensial adalah mgh. Nah, ini perhatikan posisi A, posisi B, posisi C, posisi D, dan posisi E. Nah, ini energi mekaniknya sama. Contoh, sebuah benda bermasa 500 gram dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Bila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan gaya berat bola pada saat mencapai tinggi maksimum adalah di V0 10, kemudian pada mencapai tinggi maksimum V-nya sama dengan 0. Nah, cara pertama, W itu sama dengan delta EK. Berarti setengah M kali V0 kuadrat dikurang V0 kurang V0 kurang V. Ya, sehingga kita dapatkan nilainya 1/4 dari 125 Joule. Cara kedua, kita menggunakan rumus seperti ini. V kuadrat, rumus GLBB, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Berarti 0 sama dengan 10 kuadrat kurang 2 kali 10 kali H. Maka kita dapatkan H-nya sama dengan 5. Maka W itu merupakan usaha itu merupakan perubahan energi potensial MGH. Ya, maka kita dapatkan usaha itu sama dengan 25. Nah, contoh soal kedua. Bola bermasa 0,25 kg ditekan pada pegas dengan gaya F seperti gambar. Anggap G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ketika gaya F dihilangkan, bola dilontarkan ke atas setinggi H. Jika energi yang dibutuhkan untuk melontarkan bola sebesar 1 Joule, maka tinggi H adalah, nah, kita lihat ini, usaha adalah perubahan energi potensial, atau W sama dengan MGH. Berarti W-nya 1, M-nya 0,25, G 10, H-nya kita dapatkan nilainya 40 cm. Jadi benda itu setelah dilepaskan gaya F, melambung dia sejauh 40 cm ke atas. Contoh ketiga, sebuah bola bermasa 0,1 dilempar mendatar dengan kecepatan 6 meter per sekon. Jadi dilempar mendatar ini dengan kecepatan 6 meter per sekon. Kemudian jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, energi kinetiknya pada ketinggian 2 meter berapa? Nah, pada ketinggian 2 meter. Ya, dan lihat energi kinetiknya. Nah, kamu harus ingat bahwasanya energi mekanik itu di mana-mana sama. Misalnya energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Nah, kita lihat yang ada di A. EK-nya adalah setengah mv kuadrat. Setengah dari 0,1 kali 6 kuadrat sama dengan 1,8 Joule. Sedangkan energi potensialnya adalah MGH, yaitu 0,1 kali 10 kali 5, sehingga didapatkan
energi potensialnya adalah 5 Joule. Nah, kalau kita gabung, energi potensialnya itu menjadi 1,8 ditambah 5. Nah, sekarang di titik B, energi kinetiknya setengah mv kuadrat. Energi potensialnya mGHB. Nah, energi potensial di B itu adalah 2 Joule. Sehingga kita dapatkan energi mekaniknya di A 1,8 tambah 5 sama dengan energi kinetik B ditambah 2. Ini 2 ini energi potensial. Sehingga kita dapatkan energi kinetik B adalah 4,8 Joule. Nah, kalau kita ingin tahu berapa juga jumlah kecepatannya saat di B, maka kita bisa menggunakan rumus EKB sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan 4,8. Maka P kita dapatkan 9,8 meter per sekon. Contoh keempat. Perhatikan, sebuah benda bermasa 2 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Setelah bergerak sejauh 400 meter, kecepatan benda menjadi 144 km per jam. Usaha total yang dilakukan benda pada saat itu adalah, anggap G bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita lihat dulu, kita robah. P0-nya 72 km per jam. Nah, 72 kali 10 pangkat 3 meter ini dibagi 36 3.600 detik. Nah, sehingga kita coret nilainya pangkatnya didapatkan 20 meter per sekon. Nah, begitu juga dengan kecepatan 144 km per jam. Nah, ini 144 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 3.600 detik. Sehingga didapatkan 40 meter per sekon. Jadi sama-sama dicoret angka nolnya, ya, sehingga menjadi 10 per 36. Nah, ini sama dicoret nolnya 2, jadi 10 per 36. Nah, usaha total benda tersebut merupakan besar perubahan energi kinetiknya. W sama dengan delta EK, setengah M V2 dikurang V0 kuadrat. Sehingga kita dapatkan 40 kuadrat ini kurang 20 kuadrat. Sehingga 1200 Joule. Jadi usahanya adalah 1200 Joule. Berikutnya kita lihat soal ke-5. Nah, soal ke-5 ini, kita perhatikan, sebuah balok bermasa 2 kg dari keadaan diam meluncur dari puncak bidang miring yang licin seperti pada gambar. Balok meluncur pada bidang miring licin, EK di titik B, besar energi kinetik balok saat di titik B adalah, berapa energi kinetiknya saat di titik B? Nah, di A ini EK-nya 0, meluncur, dilepaskan, jatuh bebas, itu kecepatannya 0, sehingga EK-nya sama dengan 0. Jadi ada kalimat diluncurkan, dilepaskan, ya, nah itu EK-nya bernilai 0. Kemudian energi potensial di A adalah 80 Joule, mGh kali 4 ini. M 2 kali 10 kali 4. Kemudian di B, EKB-nya tidak tahu. Kemudian energi potensial di B, mGHB. 2 kali 10 kali 2, 40 Joule. Nah, kita tahu bahwa energi mekanik itu di A dan di B itu sama. Ya, sehingga kita dapatkan EKA ditambah EPA sama dengan EKB tambah EPB. Maka kita dapatkan nilainya 40 Joule. EP itu energi kinetik di titik B ini sama dengan perubahan potensial di titik A dan B. Ya, jadi hasil ini karena ini diluncurkan, maka nilai EKB sama dengan perubahan potensial di antara A dan B. Kemudian contoh soal 6. Nah, kita lihat soal 6. Soal 6,
Sebuah bola bermasa 2 kilogram jatuh bebas. Nah, jatuh bebas ini sama dengan diluncurkan tadi, sama dengan dilepaskan. Nah, energi kinetiknya bernilai 0 di titik itu. Ya. Dari posisi A seperti gambar, ketika sampai di B, energi kinetik sama dengan 2 kali energi potensial. Maka tinggi titik B dari tanah adalah, nah, kita lihat, nah ini EK-nya 0 karena ada kalimat jatuh bebas. Ya, berarti kalau jatuh bebas dia tanpa kecepatan. Kemudian energi potensialnya 1800 Joule. Nah, kemudian di B itu EKB 2 EPB. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan ini. EKB sama dengan delta EP. Ingat kembali, kalau ini jatuh bebas atau diluncurkan, maka di B itu EK-nya sama dengan perubahan EP dari A ke B. Sehingga EK itu diketahui 2 EPB, ya, sama dengan EPA kurang EPB. Pindah ruaskan menjadi 3 EPB sama dengan EPA. EP itu energi potensial A. Nah, kita dapatkan nilai H-nya sama dengan 30. Energi kinetik bola di titik B merupakan perubahan energi potensial di titik A dan B. Kalau ada kalimat jatuh bebas, diluncurkan, atau dilepaskan. Nah, ini berlaku. Ya, berlaku ini. EKB sama dengan delta EP, ya, energi potensial. Kemudian contoh soal ke-7. Nah, kita lihat contoh soal ke-7. Contoh soal ke-7, sebuah bola bermasa 1 kg dan meluncur dari posisi A ke C. Lihat, meluncur posisi A ke C. Berarti kata-kata meluncur ini kecepatannya 0 di sini. Efeknya energi kinetiknya bernilai 0. Karena energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, maka energi kinetik bola saat berada di C. Nah, kita tinggal memasukkan bahwasanya energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di C. Nah, kita masukkan ini energi mekaniknya, masukkan nilainya. Energi kinetik di A 0, energi potensialnya adalah MGH, 1 kali 10 kali 2. Tambah sama dengan EKC yang kita cari, dan ditambah dengan EPC, 1 kali 10 kali 1,25 ini. 1,25. Nah, kita dapatkan 20 sama dengan EKC tambah 12,5. Maka EKC-nya adalah 7,5 Joule. Nah, sekarang tugas-tugas yang harus kamu kerjakan. Misalnya ini bola A bermasa 3 kg dilepaskan. Nah, dilepaskan ini tanpa kecepatan awal ini. Ya, kecepatan awalnya 0. Efeknya nanti energi kinetik 0. Nah, ini kamu kerjakan. Nah, belajar yang rajin dan tekun. Nah, sekarang soal kedua. Perhatikan soal kedua. Nah, benda ini dari titik A meluncur dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, kecepatan bola ketika tiba di tanah, berapa kecepatannya? Gunakan hukum kekekalan energi, bahwasanya energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di tanah. Ya. Nah, sehingga buktikan hasilnya nanti adalah 2/6 meter per sekon kuadrat. Kemudian soal ketiga, sebuah benda jatuh, ya, sebuah benda jatuh bebas. Nah, jatuh bebas, ingat jatuh bebas bahwasanya tidak memiliki kecepatan awal, berarti EK-nya 0 di sini. Ya. Nah, kemudian kecepatan benda saat di titik ini, di titik kedua ini. Nah, buktikan bahwa hasilnya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang keempat, sebuah benda A bermasa, jika A menyentuh tanah dengan kecepatan VA, maka benda B akan menyentuh tanah dengan energi kinetik sebesar
Nah, berapa energi kinetiknya ketika menyentuh tanah? Nah, buktikan jawabannya adalah M kali VA kuadrat. Kemudian nomor 5, sebuah balok di puncak bidang miring seperti gambar ini meluncur ini. Ketika dilepaskan, karena kata-kata dilepaskan ini sama dengan meluncur dilepaskan tanpa memiliki kecepatan awal. Berarti pada posisi ini energi kinetiknya sama dengan 0. Nah, pertanyaannya berapakah kecepatan balok ketika tiba di bidang miring, di dasar bidang miring. Nah, tiba di bawah ini berapa kecepatannya? Nah, energi mekanik di atas sama dengan energi mekanik di bawah. Buktikan bahwa di bawah itu kecepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ke-6. Nah, lihat ini. Sebuah balok bermassa M dilepaskan. Dilepaskan itu mengandung arti bahwasanya kecepatan awalnya di sini 0. Sehingga EK-nya 0. Nah, pertanyaannya ya, kamu cari perbandingan energi potensial dan energi kinetik yang ada di titik M. Titik M itu tingginya 1/3H dari tanah. Buktikan bahwasanya EP berbanding EK di M itu adalah 1/2. Kemudian benda jatuh bebas pada posisi A. Jatuh bebas itu artinya V0 di sini 0. Sehingga EK-nya bernilai 0. Nah, kamu gunakan persamaan energi mekanik. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Buktikan ya perbandingan energi potensial dan energi kinetik benda di B itu ya sama dengan 1/3 di B ini. Nah, berikutnya kita lihat soal 8. Sebuah benda bergerak dari titik A tanpa kecepatan awal, berarti energi kinetiknya bernilai 0 di sini. Nah, pertanyaannya berapa kecepatannya di dasar? Ya, di sini. Nah, ini kamu gunakan juga persamaan energi mekanik. Buktikan jawabannya nanti 20 meter per sekon. Seorang siswa menjatuhkan bola dari ketinggian 5 meter di atas tanah. Pada saat berada pada ketinggian 1 meter di atas tanah, berapa kecepatannya? Ya, menjatuhkan bola. Nah, menjatuhkan itu sama dengan dilepaskan. Bukan dilempar ya, tapi menjatuhkan. Nah, buktikan jawabannya nanti 4/5. Kemudian 10 ini Pemainski. Nah, sekarang pertanyaannya berapa kecepatan di B yang tingginya 10 meter di atas tanah? Buktikan jawabannya 20/2 meter per sekon. Ini sekon nih. Meter per sekon. Nah, itulah tugas-tugas yang harus kamu kerjakan untuk mempermahir kamu. Ya, jangan pernah bosan untuk belajar dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.